Setelah pusat, KPUD Jakarta tunjukkan makin terang kepalsuan ijazah Jokowi. Sesungguhnya soal ijazah ini sudah selesai ya, the beginning of the end. Kenapa begitu? Ya apalagi yang mau diperbincangkan seandainya memang yang dicari adalah kebenaran substantif material. Kenapa begitu? Karena dari KPU dan KPU DKI Jakarta itu sudah jelas bahwa ijazah yang digunakan oleh Jokowi untuk melamar atau mendaftar sebagai calon presiden di 2019 dan kemudian KPU DKI dalam tahun 2012 gitu ya, adalah ijazah yang memang sama, tapi problematiknya adalah ijazah itulah yang kemudian diteliti oleh RRT ya, Rismond, kemudian Roy dan Dr. Tifa, yang kemudian menghasilkan atau mendapatkan kesimpulan bahwa dalam bahasa Roy Suryo 99,99% ijazah Jokowi palsu. Kalau memang itu, dan memang itu yaitu ijazah yang kita dapat pahami kan, sama yang jadi masalah adalah tinggal kejujuran Jokowi untuk menunjukkan analognya. Jadi fotokopi legalisir sudah beredar bahwa itulah ijazahnya, yaitu ijazah yang dikenal selama ini. KPU RI dan KPU DKI sudah kasih kopi dokumen ijazah Jokowi yang ada legalisirnya. Kabarnya pihak Bonatua Silalahi dan Roy Suryo CS akan lanjut lagi ke KPU Solo. Ini nggak habis-habis kasusnya. Segera dong, Polda Metro, udah tingkatkan status itu, lewati tahapan itu. Tapi menurut saya ini sudah harus segera dinaikkan status menjadi tersangka. Habis dapat kopi ijazah, Roy Suryo semakin yakin dan bilang kalau 99,9% ijazah Jokowi palsu. Kenapa begitu yakin kalau ini palsu? Apakah masuk akal? Apakah logis ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985 itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Apa yang terjadi, rombongan atau gerombolan teroris ini berusaha mencari yang dikatakan bukti-bukti baru melalui KPU RI dan KPU DKI Jakarta yang sekarang mereka lakukan. Pada dasarnya ini adalah sesuatu yang bukan bukti baru, dan bukti dari fotokopi salinan ijazah yang dilegalisir milik Pak Jokowi di KPU RI maupun di KPUD Jakarta ini sudah merupakan materi dari persidangan nanti yang sudah diuji coba dan sudah dicek oleh Puslapor Polri, bahwasanya mereka ini ingin menggiringkan opini-opini kepada publik bahwasanya ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu dengan menampilkan ijazah fotokopi salinan yang sudah dilegalisir. Dan ini sebetulnya menandakan bahwa salinan legalisir ini yang dikeluarkan oleh institusi yaitu Universitas Gadjah Mada sudah menunjukkan bahwa ijazah beliau itu asli dan ijazah beliau itu ada di tangan beliau ya. Untuk kedua kalinya kami mendapatkan salinan resmi ya dari berkas yang pernah dipakai. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono. Keributan ini udah lebih dari sekedar perdebatan ijazah. Ini soal kepercayaan publik yang makin retak.
Kan hari ini yang punya keyakinan bahwa itu identik hanya Barreskrim. Kenapa publik tidak punya keyakinan sama dengan Barreskrim? Karena publik tidak mengetahui objek yang dikatakan identik itu apakah sama dengan yang diteliti oleh Roy Suryo. Otoritas mengakui. Terus ada verifikasi faktual, ada administrasi yang dilakukan pada saat pencalonan beliau. Ijazah yang sama, mau cari perbedaannya di mana? Mau carinya kemana? Ke KPUD. Sama, bos. Gak habis-habis kan, kedua pihak perang argumentasi. Sementara publik menelan beragam narasi soal ijazah yang bahkan menjurus perpecahan. Dengan keluarnya ini, terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Selama ini kan memang yang beredar itu kan, yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi ya dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik melindungi informasi sensitif itu dihitam-hitamin, dikosongkan. Ini kan dikosong. Kalau aslinya kan ada nomornya. Ini juga ada namanya, tanda tangannya, cuman dihitamin, disembunyikan. Meskipun ini masih kontroversi. Saya tanya tadi sama orang KPU-nya. Menurut undang-undang KIP, kalau mau dihitamkan satu item itu harus satu uji konsekuensi. Setelah kekuasaan tidak ada lagi, sulit bagi Joko Widodo untuk berkelit dari fakta bahwa dia memang menggunakan ijazah palsu ketika melengkapi persyaratan pemilihan di berbagai jenjang. Dia tidak bisa berkilah dan juga tidak bisa memaksa orang lain masuk penjara karena mempersoalkan status ijazahnya. Apapun yang dilakukannya untuk membela diri ternyata malah makin membuatnya terpojok. Pegiat sosial yang juga eksponen Angkatan Reformasi 98 Guntur Siregar menyatakan hal itu kepada KBA News, Selasa, tanggal 14 Oktober tahun 2025 menanggapi perkembangan masalah ijazah itu. Para penelisik ijazah yaitu Roy Suryo dan kawan-kawan, DKK, telah menerima data baru. Setelah sebelumnya mendapatkan data salinan atau kopi ijazah dari KPU Pusat, Senin kemarin, mendapatkan hal serupa dari KPUD Jakarta. Kedua itu sama persis. Itu artinya Jokowi terbukti memang menggunakan ijazah palsu untuk mendaftar di Pilgub Jakarta 2012 dan di Pilpres 2014 dan 2019. Benar-benar dahsyat ulah Jokowi menipu rakyat Indonesia. Artinya ijazahnya baik yang dari KPUP sama dengan ijazah yang diposting Dian Sandi. Ini makin meyakinkan halayak ramai bahwa ijazah itu palsu. Karena ijazah Dian Sandi itu sudah duluan diteliti oleh Roy Suryo DKK bahwa ijazah itu 99,99% palsu. Dengan data dari KPU itu, secara politis KPU sudah membuka kedok Jokowi, kata Guntur yang pada tahun 2014 menjabat sebagai Sekjen Pro Jokowi, yang berjuang mendukung pencalonan Jokowi di Pilpres. Dulu kita mendukung tulus dan ikhlas karena menganggap dia orang baik, benar, jujur dan memberikan harapan baru bagi rakyat kecil. Ternyata kita kecewa. Yang kita dukung dan perjuangkan tidak lebih dari seorang penipu ulung, kata Guntur yang mundur dari Projo tahun 2016 karena cepat sadar. Pada tahun 2017 dia mendukung Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta melawan Ahok Jarot. Tahun 2024 dia juga mendukung Anies di Pilpres. Dikatakannya, sepertinya Jokowi sudah susah untuk menghindar menutupi kebohongannya soal ijazahnya. Selama ini Jokowi dengan kekuasaannya yang dimiliki selama 10 tahun bisa merekayasa hukum bagi siapa saja yang mencoba mengungkit soal ijazahnya dan korbannya adalah Bambang Trimulyono dan Kiai Haji Sugih Nur Raharja, Gus Nur, yang keduanya masuk penjara karena menyatakan ijazah Jokowi adalah palsu. Tidak bisa apapun.
Sekarang Jokowi dan pengikutnya tidak bisa melakukan apapun karena kekuasaan tidak lagi di tangan. Tadinya, masih bisa mengandalkan tameng KPU dan Mabes Polri. Perlahan-lahan KPU membuka ke publik tentang ijazah Jokowi yang didaftarkan pada proses Pilkada DKI tahun 2012 dan Pilpres 2019. Sedangkan sebentar lagi Prabowo akan melakukan reformasi terhadap lembaga kepolisian. Tidak ada lagi tempat Jokowi untuk bergantung, kata kader GMNI DKI Jakarta itu. Setelah KPU Pusat dan KPUD DKI Jakarta membeberkan kepalsuan Jokowi, maka tinggal KPUD Solo yang belum membuka akses ke publik tentang pendaftaran Jokowi sewaktu maju sebagai calon wali kota Surakarta pada 2005 dan 2010. Sebenarnya data dari dua KPU itu saja sudah cukup untuk menyatakan Jokowi menggunakan ijazah palsu dan sudah bisa diseret ke ranah hukum. Tetapi, publik juga ingin tahu apakah KPUD Solo pun dikibuli juga oleh manusia licik itu, kata Guntur Gram. Artinya, tambahnya, kalau KPUD Solo sudah membuka akses ijazah Jokowi dan ternyata sama dengan yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta dan hingga KPU Pusat, maka semakin sempurna hasil penelitian ilmiah secara saintifik Roy Rismond Tiva RRT. Tidak ada celah lagi bagi Jokowi untuk menghindari. Dia harus bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukan selama 20 tahun sejak 2005 di Solo hingga di Jakarta. Soal laporan tim pembela ulama dan aktivis TPUA ke Mabes Polri seharusnya dibuka kembali, biar publik tidak menuduh Mabes Polri terlibat menjadi tameng Jokowi untuk melindungi kebohongan ijazahnya yang sudah terlanjur dikatakan identik itu. Mabes Polri harus membuka diri. Sekarang yang menjadi presiden itu Prabowo Subianto, bukan lagi Raja Solo yang korup dan nepos itu. Akhirnya kita berharap kepada Presiden Prabowo, hendaknya dia tidak lagi melindungi kejahatan Jokowi. Dia telah menodai citra Indonesia karena didakwa oleh OCCRP sebagai koruptor besar nomor 3 di dunia. Tidak selayaknya Prabowo mengotori tangan dan reputasi demi bajingan itu, demikian Guntur Siregar.